Selamat siang pemirsa, saya Kina Sution kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polda dalami dugaan penyelewengan bansos COVID-19 Kabupaten Toba. Diar Saragi sampaikan bela sungkawa kepada keluarga pimpinan BNI. Tambah uang belanja dari sampah botol plastik. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut hingga saat ini masih terus mendalami dugaan penyelewengan bantuan dana sosial COVID-19 beberapa kabupaten kota, termasuk Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Martuani Sormin saat melakukan kunjungan kerja ke Polres Toba Samosir. Menurut Kapolda, hingga saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman dan mencari alat bukti terkait dugaan penyelewengan dana bansos tahun 2020. Sedikit Pak soal kasus dugaan penyelewengan dana bansos Kabupaten Toba turut diperiksa gimana? Sedang dalam penyelidikan oleh Polres. Apakah sudah tersangka Pak? Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Itu kita masih dalam pendalaman apakah ada penyimpangan atau tidak. Terdapat 5 daerah yang saat ini tengah disoroti oleh penyidik Polda Sumut, diantaranya Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Deli Serdang terkait dugaan penyelewengan dana bantuan bansos COVID-19. Alex Jetro melaporkan untuk Farina TV. Seorang ibu rumah tangga di Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, tewas mengenaskan setelah dipukul dengan kayu broti oleh tetangganya. Kasus ini berawal saat korban membela anaknya yang mendapat kalimat kasar dari tetangga korban. Liza Hanum, korban pembunuhan, tewas mengenaskan setelah dianiaya tetangganya sendiri di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kejadian berawal saat tersangka RS mengucapkan kalimat kasar kepada anak tiri korban. Korban mendengar kalimat tersebut tidak terima dan langsung menghampiri tersangka. Akibat peristiwa tersebut terjadi pertengkaran hebat di antara keduanya. Dalam pertengkaran ini tersangka RS kemudian memukul kepala korban berulang kali dengan kayu broti hingga kepala korban berdarah. Pukul 12.30 WIB saat anak korban yang paling besar bernama Lastri melintas di depan rumah pelaku. Kemudian si pelaku berkata kepada anaknya, "Apa kau lihat ke anakku? Matamu memang celong." Nah, hal ini sesampainya di rumah, si Lastri melapor kepada mamanya atau korban. Kemudian korban terjadi cekcok. Akibat kejadian tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian, sementara tersangka RS langsung melarikan diri. Dari visum di Rumah Sakit Umum Padang Sidimpuan, korban mengalami pendarahan hebat di kepala dan bagian tubuh lainnya, hingga menyebabkan dirinya meninggal dunia. Azan Sinaga melaporkan untuk Farina TV. Pemirsa, sudah 4 hari gadis remaja 16 tahun warga Kelurahan Binjai Serbangan Air Joman Asahan Sumatera Utara hilang. Rasa cemas dan khawatir keberadaan anaknya, keluarga menyebar foto ke media sosial untuk membantu mempercepat pencarian korban. Pada Rabu 22 Juli 2020 lalu, terekam dari CCTV di areal SPBU Air Joman,
seorang pria tampak mendekati seorang gadis bernama Yulina berusia 16 tahun. Dari pantauan kamera, terlihat korban menyerahkan barang berharga berupa handphone kepada pria tersebut, dan pria tersebut membawa korban menggunakan becak motor ke arah kota Kisaran. Setelah 4 hari tidak pulang, keluarga telah melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian Resor Asahan dan terus berupaya melakukan pencarian bersama tetangga dan kerabat. Tidak hanya itu, pihak keluarga juga telah menyebar foto korban ke media sosial agar cepat ditemukan. Ya, saya melapor ke pihak kewajiban, kepolisian, dan saya sudah mengerahkan tetangga, teman-teman untuk mencari jejak ini supaya dapat. Keluarga berharap korban dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Pihak keluarga juga berharap dan berdoa agar pihak kepolisian dapat mengungkap keberadaan putri kesayangan mereka. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Jarsaragi sampaikan bela sungkawa kepada keluarga pimpinan BNI, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Bupati Simalungun Jarsaragi bersama organisasi perangkat daerah Kabupaten Simalungun sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya keluarga Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia. Diharapkan bagi keluarga agar tidak larut dalam kesedihan dan tumbuh semangat baru dalam menjalani kehidupan ke depannya. Bertempat di Huta Lubuk, Desa Palia Putar, Kecamatan Dolok, Paneribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, JR Saragih bersama organisasi perangkat daerah Kabupaten Simalungun kunjungi kediaman keluarga Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia. Kehadiran Bupati Simalungun JR Saragih ke desa ini untuk menyampaikan turut bela sungkawa terhadap meninggalnya keluarga Direktur Manajemen Risiko Bank Negara Indonesia, Jaitar Nadabdab. Jaitar Nadabdab tutup usia 67 tahun, meninggalkan 9 anak. Di hadapan para keluarga, Bupati Simalungun berikan kata-kata penghiburan agar dalam menjalani hari-hari ke depannya, para keluarga tidak larut dalam kesedihan, sehingga tumbuh semangat baru dalam menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bupati Simalungun JR Saragih dan mendoakan keluarga JR Saragih selalu diberikan kesehatan serta dapat memimpin Kabupaten Simalungun yang lebih baik ke depannya. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dengan pengamanan pihak kepolisian, juru sita Pengadilan Negeri Pematang Siantar berhasil mengosongkan 2 buah rumah di Jalan Rajamin Purba, Kota Pematang Siantar. Eksekusi dilakukan atas gugatan 8 orang saudara kandung Saud Maruli Pardosi. Dua unit rumah di kawasan Jalan Rajamin Purba, Kota Pematang Siantar, dieksekusi Pengadilan Negeri Kota Pematang Siantar. Kisru tersebut berawal dari perselisihan antara 9 bersaudara kandung yang memperebutkan harta warisan berupa tanah dan rumah milik orang tua mereka. Setelah persidangan panjang sejak tahun 2017, pengadilan memenangkan gugatan 8 bersaudara. Eksekusi rumah tersebut sempat mendapat protes dari Tiur Tambunan, istri tergugat Saud Maruli Pardosi, yang menolak pengosongan rumah dilakukan. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Riki Sihombing mengatakan gugatan tersebut dilakukan karena 8 bersaudara merasa keberatan. Warisan tersebut hanya diberikan kepada 1 orang saja. Mereka mengatakan bahwa pembagian warisan harus merata. Perkara ini sebenarnya perkara warisan keluarga, di mana orang ini ada 9 orang bersaudara. Cuman satu
menguasai harta orang tuanya. Yang 8 lagi kita meniadakan yang 8 orang lagi. Yang 8 orang itu memberi kuasa kepada saya untuk meminta, menggugat ataupun sedikit saja bagian dari harta peninggalan orang tuanya yang selama ini dikuasai sepihak sama abangnya yang bernama Saud Ma'ruf Patros. Jadi ini sudah kita lakukan upaya hukum dari 2017 hingga sekarang 2020 eksekusi, dan permohonan eksekusi sebenarnya kita ajukan di 2019. Ya ini mungkin karena dari pihak pengadilan maupun dari aparat pemerintah setempat, karena situasi negara kita menghadapi pandemi Covid, baru hari inilah terlaksana eksekusi. Menurut istri tergugat, saat mertuanya masih hidup rumah tersebut sudah dihibahkan dan saat ini pihaknya juga telah melakukan peninjauan kembali. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Satres Narkoba Polres Tanah berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Kota Kabanjaya, Kabupaten Karo. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti daun ganja seberat 1,9 kg. Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis ganja di Jalan Veteran Kampung Dalam, Kabanjahe, Kabupaten Karo. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1,9 kg yang sudah dipaketkan menjadi ratusan paket siap edar. Menurut pemeriksaan di kepolisian, penangkapan kedua tersangka berdasarkan hasil laporan dari masyarakat dan berdasarkan interogasi kedua tersangka mengaku baru 3 minggu menjalankan bisnis haram tersebut. Petugas juga masih melakukan pengembangan dikarenakan tersangka mengaku mendapatkan ganja tersebut dari rekannya yang berasal dari Provinsi Aceh. Kita dari Satres Narkoba Polres Tanah Karo telah melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dengan barang bukti ganja dengan berat bruto 1950,87 gram. Jadi di antara barang bukti ini ada yang masih dalam bentuk bal kiloan dan ada yang sudah di paket-paket ya sekitar 500 paket. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka bersama barang bukti saat ini diamankan di Polres Tanah Karo dan kedua tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman kurungan penjara seumur hidup. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Satuan Lalu Lintas menggelar Operasi Patuh Toba 2020. Jumlah pelanggar lalu lintas ditindak petugas. Namun tak sedikit yang nekat melarikan diri untuk menghindari pemeriksaan petugas. Beginilah kelakuan para pengendara saat melihat razia polisi. Razia yang bertujuan menegakkan disiplin berlalu lintas serta menjaga keselamatan pengendara justru diwarnai aksi berbahaya. Tanpa menghiraukan keselamatannya dan orang lain, sejumlah pengendara sepeda motor nekat memutar balik kendaraannya dalam Operasi Patuh Toba 2020 yang digelar Polres Pematang Siantar di Jalan Merdeka. Tindakan ini mereka lakukan agar tidak ditilang polisi. Selain itu juga terlihat ada sejumlah pengendara yang berpura-pura parkir. Pada hari pertama Operasi Patuh Toba 2020, Satlantas Polres Pematang Siantar sebanyak 13 kendaraan diamankan ke Mapolres Pematang Siantar. SIM yang ditilang sebanyak 32 dan STNK sebanyak 14. Tanggapan Bapak sedikit Pak, itu kan banyak tadi yang putar balik arah melawan arah itu ketika mengetahui ada razia. Nah itulah saran kepada masyarakat dari Kepolisian Republik Indonesia ketika di tengah jalan menemui atau bertemu dengan petugas yang sedang melaksanakan kegiatan operasi, jangan putar arah, justru menjadi berpotensi kecelakaan bagi diri sendiri atau membahayakan bagi orang lain. Seperti diketahui, pihak kepolisian menggelar Operasi Patuh Toba 2020 selama 14 hari yang dimulai sejak 23 Juli hingga 5 Agustus.
Jo Ambarita melaporkan untuk Elva Rina TV. Pemirsa, selalu ada cerita baik dari orang-orang kreatif yang bisa mengubah sampah menjadi barang-barang menarik, bahkan memiliki nilai ekonomi. Kali ini cerita dari Kota Malang, Jawa Timur, di mana seorang pelaku UMKM menjadi fasilitator dan pelatih untuk membuat kerajinan tangan yang terbuat dari sampah botol plastik. Sampah plastik tak selamanya jadi masalah. Botol-botol minuman ataupun plastik bekas pembungkus makanan yang jika menjadi sampah sangat sulit terurai, ternyata bisa menjadi prakarya yang indah dan menarik, serta memiliki nilai ekonomi. Inilah yang dilakukan oleh Tati Simanjuntak, yang sejak beberapa tahun lalu memiliki perhatian dan kepedulian terhadap sampah plastik. Berbekal sejumlah pelatihan yang pernah ia ikuti, kini ia menularkan ilmunya kepada ibu-ibu rumah tangga agar memiliki keterampilan serta peluang untuk menambah uang belanja. Hampir setiap minggu sore, Tati menggelar pelatihan khusus yang banyak diikuti kaum hawa, memanfaatkan ruangan kosong di Dewan Kesenian Jalan Majapahit, Kota Malang, Jawa Timur. Botol plastik yang sudah dicuci bersih digunting mengikuti pola agar membentuk daun dan bunga, kemudian dirangkai atau direkatkan, lalu diberi warna yang menarik. Terakhir bunga plastik ini ditata menyerupai sebatang tanaman dengan bunga yang sedang mekar. Tati Simanjuntak yang merupakan fasilitator dan penyelenggara pelatihan berharap pemerintah Kota Malang mengelola pelatihan dan pameran, sebab sebagai salah satu pelaku UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, ia antusias bisa melahirkan UMKM baru dari kegiatan ini. Saya bertujuan untuk membina calon UMKM baru di bidang ini. Sebab kalau misalnya ini memang ilmunya itu banyak sekali dan banyak dieksplorasi ya. Eksplorasinya itu lebih banyak sekali, bisa dibuat untuk kupu-kupuan atau capung, itu masih bisa ini gitu. Jadi macam-macam sampai bunga anggrek ketelia, bunga sepatu, bunga lili itu tetap bisa. Nah itu kan kalau nggak dimanfaatkan kan eman gitu loh Mas. Apalagi ada komunitas khusus anggrek, pencinta anggrek kan juga banyak. Nah itu nanti saya harapkan ibu-ibu nanti sebagian yang serius itu nanti bisa dipantau terus. Salah satu peserta pelatihan, Puji Trisna Wijayanti, mengaku senang dengan diadakannya pelatihan seperti ini. Menurutnya, apa yang diperoleh dari pelatihan akan ia lanjutkan. Terlebih, ia adalah sekretaris tim penggerak PKK di kelurahan tempat ia tinggal, sehingga memiliki kesempatan dan peluang berbagi ilmu dengan ibu-ibu anggota PKK lainnya. Bu, pasca pelatihan ini apa yang akan dilakukan Ibu nanti? Minimal pasti buat sendiri di rumah, paling enggak untuk hiasan di rumah sendiri, atau sehubungan dengan saya di kelurahan bisa berbagi ilmu untuk diberbagikan ilmunya ke PKK kelurahan saya. Jadi menularkan ilmunya gitu Bu? Iya, menularkan ilmunya. Alhamdulillah nanti kalau ke ibu-ibu yang di Poja bisa untuk menambah penghasilannya mereka, bisa dijual, itu malah saya syukur sekali. Dalam arti ilmu saya bisa mengalir. Setiap bunga yang diletakkan dalam sebuah pot mini bisa dijual mulai dari Rp15.000 hingga Rp50.000, tergantung bentuk dan tingkat kesulitan pembuatannya. Pelatihan seperti ini dapat memberi keterampilan bagi para ibu rumah tangga, sehingga jika memiliki waktu luang di rumah, bisa mempraktekkan ilmu kerajinan dari sampah botol plastik ini, yang kemudian bisa dijual dan menambah uang belanja. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Kina Sution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.